nanti akan kita kirimkan laporannya kepada Menteri Agama sebagai sidang isbat. Ya. Ya, alhamdulillah hilal sudah terlihat di Tanjung Kodok ini dengan saksi ratusan masyarakat yang memang menjadi ahli ruhyat yang melihat di ufuk, dan dengan demikian bulan baru untuk menentukan tanggal 1 Ramadan 1438 Hijriah sudah bisa dilaporkan ke Kementerian Agama untuk selanjutnya dibawa ke sidang isbat yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Lukman Hakim di Jakarta. Rifai, demikian yang bisa kami laporkan dari Tanjung Kodok atau di Pusat Observasi Bulan di Lamongan. Dan sekali lagi kami di sini telah berhasil dan telah menjadi saksi bahwa hilal telah muncul di Tanjung Kodok, dan inilah awal, insya Allah, awal dari bulan Ramadan 1438 Hijriah. Kita kembali ke Jakarta. Rifai. Perbedaan penentuan awal dan akhir bulan Ramadan sudah sering terjadi di Indonesia. Sudah sekitar 25 tahun lalu, umat Islam di Indonesia mengalami perbedaan dalam memulai dan mengakhiri ibadah puasa bulan Ramadan. Cara penentuan dengan menggunakan melihat hilal atau bulan yang kita kenal dengan ruqyat terkadang terjadi perbedaan satu sama lain. Semua ulama mendasarkan pada hadis penentuan awal Ramadan. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya. Bila penglihatan kalian tertutup mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dari hadis ini, perbedaan memahaminya menjadi lebih spesifik kepada satu kalimat li ru'yatihi, karena melihat hilal. Dari pengertian ini, sebagian kaum muslim memahami dengan melihat hilal secara langsung oleh mata, sebagian lagi memahaminya dengan hitungan atau hisab, sebagaimana yang diamalkan oleh warga muslim Muhammadiyah. Memantau hilal atau yang disebut dengan ruqyatul hilal diambil dari kata ruqyat, yakni mengamati visibilitas hilal, penampakan bulan sabit yang nampak pertama kali setelah terjadinya istimak atau konjungsi geosentris. Ruqyat dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik seperti teleskop. Ruqyat dilakukan menjelang matahari terbenam. Hilal dapat terlihat tanpa alat bantu jika minimal jarak sudut antara bulan matahari sebesar 2-7 derajat di atas ufuk barat. Apabila hilal terlihat, maka pada petang waktu setempat telah memasuki bulan baru Hijriah. Dan sebaliknya, bila tidak terlihat, maka awal bulan ditetapkan mulai petang atau maghrib hari berikutnya. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LAPAN, menjelaskan dua cara penetapan awal puasa dan lebaran. Kepala LAPAN Thomas Jamaluddin mengatakan, cara pertama adalah dengan perhitungan astronomi saja, dan cara kedua disertai pengamatan secara langsung. Terdapat dua syarat, sehingga hilal bulan sabit sangat tipis, penanda awal bulan Komariah dinyatakan sah, dan bisa jadi tanda awal bulan. Pertama, hilal harus cukup tebal dan menonjol di tengah cahaya senja. Kedua, hilal harus cukup tinggi sehingga cahayanya tidak pudar oleh pengaruh matahari senja. Ruqyat hilal sebenarnya hal pokok yang harus diperhatikan masalah kontras. Kontras antara hilal, yaitu bulan sabit pertama yang sangat tipis sekali, dengan cahaya syafaq atau cahaya senja yang menjadi pengganggu. Sehingga dalam astronomi dikenal ada disebut sebagai kriteria visibilitas hilal atau kriteria imkanur ruqyat, yaitu jarak minimal bulan dari matahari ini menentukan tebalnya hilal. Ketua PBNU Said Akil Siraj menuturkan, awal mula bulan diketahui melalui penghitungan. Said mengatakan, Nabi Muhammad SAW memerintahkan harus ruqyat atau melihat dengan mata. Sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Utsman, semua pun memerintahkan ruqyat. Nabi Muhammad memerintahkan, sumu li ru'yatikum, berpuasalah kamu karena kamu melihat bulan. Wasturu li ru'yatikum, dan berbukalah atau berlebaranlah karena kamu melihat. Fa'inuhum ma'alaikum fakammilu iddah. Kalau langit itu mendung sehingga nggak bisa melihat bulan, walaupun dalam pemikiran logika perhitungan sudah ada hilal, tapi nggak bisa kelihatan karena mendung, 30 hari, sempurnakan puasa 30 hari. Berbeda dengan hilal, cara menentukan awal Ramadan juga bisa dilakukan dengan hisab. Perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam menentukan dimulainya awal bulan pada kalender Hijriah. Setelah memantau hilal, pemerintah mengumumkan hasilnya dalam diskusi isbat. Isbat artinya penetapan. Dalam hal ini, menentukan jatuhnya tanggal 1 Ramadan.
pemirsa, kami juga akan menyampaikan informasi penetapan awal Ramadan dari Kementerian Agama di Jakarta, dan sudah bersama Metro TV Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Pak Lukman, selamat sore. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman, sejauh ini bagaimana persiapan jelang sidang isbat menentukan awal Ramadan 1438 Hijriah, Pak Lukman? Ya, jadi sekarang sedang tahap persiapan. Beberapa saat lagi kita akan mengawali sidang isbat dengan mendengar paparan posisi hilal yang nanti akan disampaikan oleh salah satu anggota Badan Hisab dan Ru'yat Kementerian Agama untuk menjelaskan saat ini posisi hilal dilihat dari seluruh wilayah tanah air, bahkan tidak hanya dari tanah air, dari seluruh penjuru dunia. Bagaimana posisi hilal saat ini sehingga kita bisa lebih mendapatkan informasi terkini, kemungkinan bisa tidaknya hilal itu diru'yah, dilihat. Nah, nanti setelah sholat maghrib bersama barulah akan dimulai sidang isbat yang biasanya diawali dengan mendengar laporan dari sejumlah petugas Kementerian Agama yang ditempatkan disebar di berbagai titik di seluruh penjuru Nusantara untuk kita dengar laporannya apakah di antara mereka ada yang bisa melihat hilal begitu. Jadi kalau ada yang melaporkan melihat hilal, maka itu artinya malam nanti itu kita sudah memasuki 1 Ramadan, sehingga besok itu kita sudah memulai puasa Ramadan. Tapi kalau tidak ada satupun dari petugas-petugas itu melihat hilal, maka artinya tidak ada satupun yang melihat hilal, maka istikmal, jadi menyempurnakan, menggenapkan bulan Sya'ban ini menjadi 30 hari, sehingga 1 Ramadan baru akan jatuh pada hari Ahad lusa. Demikian. Oke. Pak Lukman, selain juga tadi melihat mendengarkan laporan dari bagaimana melihat hilal, apa ada juga pertimbangan yang lain dalam menentukan awal Ramadan? Ya, jadi sejak dulu Indonesia memang menggunakan 2 metode ini dalam menentukan kapan 1 Ramadan itu jatuh dalam kalender Masehi begitu ya. Jadi memang ada 2 pendekatan, ada metode hisab. Hisab itu adalah penghitungan dengan menghitung dengan pendekatan astronomis begitu, posisi bintang, posisi bulan dan lain sebagainya. Sementara metode yang kedua itu adalah ru'yah, atau dengan cara melihat langsung apakah hilal itu sudah bisa dilihat di awal bulan Hijriah. Nah, Kementerian Agama berdasarkan kesepakatan ormas-ormas Islam yang dikukuhkan dalam Majelis Ulama Indonesia itu menempuh 2 cara. Jadi metode hisab tetap kita gunakan sebagai informasi terbaru, terkini, bagaimana posisi hilal itu sesuai dengan perhitungannya. Tapi informasi ini perlu dikonfirmasi dengan cara melihat, dengan cara ru'yah. Jadi 2 metode ini sama-sama digunakan bagi pemerintah, oleh pemerintah maksud saya, ketika akan menetapkan isbat. Isbat itu artinya menetapkan 1 Ramadan itu jatuh pada tanggal dan hari apa sesuai dengan tanggalan Masehi begitu. Pak Lukman, jika tahun lalu ada 93 titik pemantauan hilal, di tahun ini 77 titik. Apakah memang ini tidak berdampak signifikan atau memang sudah dilihat titik-titik yang penting untuk melihat posisi hilal itu? Apa perbedaannya? Ya, jadi titik-titik itu memang ditentukan, umumnya itu ada di pesisir pantai ya, karena di pantai itu biasanya cakrawala pandangan itu bisa lebih leluasa, tidak ada gangguan dan lain sebagainya. Jadi itu sejak dari ujung barat kita, dari Aceh, lalu terus sampai dengan di Jawa, lalu juga di NTB, di NTT. Jadi seluruh wilayah Nusantara ini kita tentukan titik-titik tertentu untuk lalu kemudian secara serentak
apakah para petugas yang disumpah, jadi ini petugas yang melihat, yang melakukan ru'yah juga bukan sembarangan, adalah mereka yang memang memiliki kompetensi terkait dengan ilmu falak dan kemudian terbiasa melihat hilal itu, lalu kemudian kesaksian mereka, apakah mereka melihat atau tidak melihat, itu dilakukan di bawah sumpah. Pak Lukman, sedikit ada wacana sebelum sidang isbat dimulai beberapa hari yang lalu, ada wacana soal penghapusan sidang isbat. Bagaimana tanggapan Anda? Memang sidang isbat ini masih penting untuk dilakukan? Ya. Jadi begini, pemerintah negara itu punya kewajiban untuk menetapkan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, dan juga nanti Zulhijjah kaitannya dengan bulan haji, kaitannya dengan wukuf di Arafah. Indonesia memang bukan negara Islam, tapi Indonesia juga bukan negara sekuler yang menyerahkan sepenuhnya urusan-urusan agama kepada individu, orang per orang. Pemerintah negara di Indonesia punya kewajiban untuk memberikan arahan, memberikan panduan, pedoman terkait dengan aktivitas keagamaan warga negaranya. Dalam hal ini, kapan memulai puasa dan kapan mengakhiri puasa, memasuki 1 Syawal, itu negara punya kewajiban untuk menetapkan, mengumumkan agar umat beragama, khususnya umat Islam yang mayoritas di negara ini, punya pedoman, punya panduan, punya pegangan, begitu. Jadi itulah kenapa lalu kemudian perlunya sidang isbat, karena untuk menentukan itu harus melalui sidang, harus melalui musyawarah. Tentu pemerintah tidak berpretensi yang paling tahu, karena ini harus mendengar para ulama, para pakar, ahli ilmu falak, ahli astronomi, tidak hanya ulama, para kiai, tapi juga akademisi dan berbagai pihak yang lalu kemudian kita dengar, lalu kemudian kita sepakati bersama pada saat penetapan itu, pada saat isbat itu. Jadi sidang isbat itu mutlak, itu sesuatu yang niscaya, yang kalau itu ditiadakan dalam konteks Indonesia, lalu kemudian negara, pemerintah pakai mekanisme apa untuk menetapkan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal dan Zulhijjah itu. Oke, Pak Lukman, terakhir di tengah situasi bangsa saat ini, apa harapan Anda, juga mungkin mewakili harapan kita semua dalam menyambut bulan suci Ramadan? Ya, tentu pertama saya ingin mengajak semua kita, khususnya umat muslim di Indonesia, untuk mensyukuri bahwa alhamdulillah insya Allah kita bisa sama-sama memasuki bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang sangat dinanti-nanti oleh semua kita karena keistimewaan dari bulan Ramadan itu. Dan cara kita mensyukurinya ini adalah bagaimana kita tetap bisa ikut menjaga kesucian bulan Ramadan, sehingga kita semestinya bisa kembali ke jati diri kemanusiaan kita dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama. Karena agama itu mengajak semua kita untuk saling menebarkan kedamaian, menebarkan kasih sayang, dan betul-betul bisa memanusiakan manusia antar sesama kita. Jadi mudah-mudahan dengan momentum Ramadan ini, semua kita dalam menyikapi perbedaan keragaman yang ada, betul-betul kita tetap dalam koridor bahwa bagaimanapun juga, sebesar, sekeras, setajam apapun perbedaan antara kita, kita tetap disadarkan bahwa kita satu saudara, dan agamalah yang menyatukan kita semua, karena semua kita menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Amin. Terima kasih harapan dan doanya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.